Kajian teori. Kari atau yang dikenal di Indonesia sebagai kare adalah nama untuk berbagai jenis hidangan berkuah yang dimasak dengan rempah-rempah hingga mempunyai cita rasa tajam dan pedas. Nah, kare ini berasal dari Asia Selatan, terutama dari India yang telah meluas ke seluruh negara di kawasan Asia Pasifik dan Eropa. Nah, berdasarkan sejarahnya, perkembangan kare dimulai dari kawasan India Selatan yang meluas hingga Pakistan, Sri Lanka, dan beberapa negara barat lainnya. Di Inggris sendiri, hidangan ini pertama kali dikenalkan pada abad ke-18. Kala itu, orang-orang Inggris merasa rindu pada olahan kari India, sehingga mereka berinisiatif membuat bubuk kare sendiri. Nah, seperti diketahui, pada masa kolonial, India menjadi salah satu wilayah kekuasaan Inggris di wilayah Asia. Nah, sedangkan kare Jepang telah ada pada akhir 1800-an oleh pelaut Inggris yang terdampar dan dijemput oleh para nelayan. Nah, sang pelaut yang membawa kare ini diduga menjadi alasan penyebaran campuran rempah-rempah tersebut dari Angkatan Laut Inggris ke Jepang. Nah, pada akhir abad ke-19, Angkatan Laut Britania Raya menjadikan kare sebagai makanan pelautnya selama bertahun-tahun. Nah, hidangan tersebut sudah disesuaikan dengan selera orang Inggris. Alasan pemilihan kenapa kami memilih kare itu karena kelompok kami itu sudah tak asing dengan kare sehingga cukup mudah bagi kami untuk membuatnya, serta bahan-bahan kare itu juga sangat simpel dan sangat mudah untuk ditemukan. Nah, selain itu, kami juga memikirkan dari segi marketing bahwa menjual kare di lingkungan SMA 78 itu dapat menguntungkan kami. Nah, karena di lingkungan SMA 78 itu kita semua tahu terdapat eskul Jcom atau seperti komunitas Jepang, dan juga teman-teman kami itu banyak sekali yang menyukai kebudayaan Jepang dan makanan Jepang. Nah, salah satunya ialah kare yang kami jual ini. Selamat siang Bu Ratna, saya Johan, absen 17 dari kelas MIPA D, akan menjelaskan tentang materi proposal usaha. Ya, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Alat kita yaitu panci, spatula kayu, pisau, talenan, alat makan, dan kompor portable. Nah, untuk bahannya kita membutuhkan kare blok, harganya itu 61.000. Terus ada kentang 12.000, terus ada wortel 12.000, ada ayam 60.000, ada minyak goreng 22.000, sosis 20.000, bawang bombay 5.000, nasi 12.000, dan bumbu-bumbu lainnya sebesar 15.000. Nah, untuk harganya ketika sudah ditotalkan akan mencapai 219.000. Selanjutnya cara pengerjaan singkatnya itu bawang bombay bulat diiris, lalu kentang dan wortel juga diiris, dipotong dadu sekitar 2 x 2 cm, direndam dengan ayam saus teriyaki. Terus tumis bawang bombay hingga transparan, masukkan wortel dan kentang. Setelah kentang setengah matang, masukkan ayam, bubuhi garam dan merica halus. Masukkan hingga ayam berubah warna. Tuang air hingga merendam semua bahan, kecilkan apinya, dan tutup panci hingga wortel lunak. Selanjutnya setelah wortel lunak, matikan api, masukkan kare blok, dan aduk hingga kare blok itu tercampur dan kuahnya mengental. Setelah tercampur mengental, nyalakan air, dan didihkan kare sampai mendidih, lalu disajikan dengan nasi putih. Proses penyajiannya itu di atas piring dengan perbandingan nasi dan kare 1:1,5 agar menciptakan rasa yang tepat dan keestetikan dalam penyajian. Terima kasih. Mari kita ke kendala dan solusinya. Kendala saat melakukan penjualan ada 5. Yang pertama, banyaknya pesaing yang menjual makanan yang sama dengan harga yang terjangkau. Solusinya adalah kami memberikan inovasi yang terbaru dengan misalnya penambahan sosis, bakso, telur, dan sebagainya. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Tetapi kurangnya pengalaman tidak menjadikan alasan kami untuk tidak percaya diri. Kita sebagai pengusaha harus berani. Yang ketiga, ada tidak terlalu mempunyai banyak modal. Solusinya adalah menggunakan cara promosi yang tidak memerlukan banyak modal dan juga memakai tempat sewa yang terjangkau, juga membeli bahan-bahan yang berkualitas tetapi harganya terjangkau juga.
Lalu yang keempat, ada tidak bisa mengatur waktu karena urusan pribadi masing-masing. Solusinya yaitu membuat rencana kapan fokus dengan urusan pribadi dan kapan fokus dengan urusan pekerjaan. Yang kelima adalah bingung menentukan menu karena selera orang berbeda-beda. Jadi solusinya kita melakukan riset pasar terlebih dahulu agar produk yang ingin dijual sesuai dengan target pasar yang ingin disasar. Lalu mari kita ke cara promosinya, yaitu kita menggunakan dua cara promosi. Yang pertama adalah direct selling atau door to door. Kita sebagai pemasar bisa mendatangi konsumen dengan menawarkan makanan yang kami jual. Lalu penawaran barang dilakukan dengan mengandalkan kemampuan persuasif. Kami mempunyai kemampuan persuasif yang cukup baik dan juga teknik ini tidak membutuhkan modal yang besar. Lalu yang kedua ada promosi di sosial media atau internet marketing. Internet marketing merupakan strategi pemasaran yang cukup dikenal dan dilakukan oleh banyak pelaku pada saat ini. Caranya sangat mudah dan cepat. Banyak sosial media juga yang dapat dipilih, dapat di Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Banyak orang juga yang menggunakan sosial media saat ini. Jadi peluang untuk dilihat orang banyak. Kesimpulannya, masakan kari ini atau yang biasa disebut dengan masakan kare oleh orang-orang masyarakat daripada Indonesia adalah suatu masakan atau hidangan yang dimasak dengan berkuah dan umumnya menggunakan rempah-rempah yang khas sehingga menimbulkan rasa yang tajam dan juga pedas. Nah, awalnya kari ini berasal dari Asia Selatan, khususnya di wilayah India yang lalu menyebar sampai ke wilayah Asia Pasifik dan juga wilayah Eropa. Nah, lalu dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, kami memilih masakan kare karena masakan kare ini sangat menjanjikan bagi usaha kami. Karena kecocokan daripada rasa masakan kari ini, rempah-rempahnya terkhusus bagi lidah masyarakat lokal. Nah, lalu kami juga memiliki beberapa kendala dalam berwirausaha, seperti yang pertama, banyaknya pesaing yang juga menjual masakan yang sama seperti kami, yaitu masakan kari. Nah, yang kedua, adanya kurangnya pengalaman kami dalam berwirausaha. Yang ketiga, kurang tersedianya banyak modal karena mungkin kami juga seorang pelajar. Nah, yang keempat, manajemen waktu kami juga yang kurang efektif. Dan yang kelima, sulitnya menentukan daripada menu yang diinginkan karena perbedaan selera. Nah, sedangkan penjualan masakan kami ini menggunakan sistem door to door dan juga sistem daripada melalui sosial media. Nah, daripada kami melakukan pembelajaran seperti ini, kami juga memiliki banyak sekali pengalaman dalam berwirausaha, seperti misalnya menumbuhkan jiwa entrepreneur yang ada di dalam diri kami. Juga kami lebih mengetahui apa itu usaha, apa itu wirausaha. Kami juga lebih mengetahui segala sesuatunya dalam berwirausaha. Yang ketiga, jadi kami mengetahui bagaimana sih cara bekerja sama yang baik di dalam suatu tim, dan juga menumbuhkan daripada sifat-sifat kreatif, sifat-sifat pantang menyerah, disiplin, serta sifat-sifat saling peduli satu sama lain dalam melakukan wirausaha.